mungkin sekalian kasih pesan kali ya Bu, untuk teman-teman yang suka pengen ke Amerika atau misalnya ke luar negeri, sebetulnya semua jalan itu ada dan mungkin kuncinya adalah teman-teman rajin mencari dan rajin berusaha untuk bisa dapatkan impian itu. Karena banyak sih yang dikasih sama kesempatan buat teman-teman biar bisa keluar negeri. Tinggal usahanya aja diperkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Nah, saya ditemani oleh Abdul Wahid Wartabone. Ini milenial, anak muda yang syarat prestasi. Banyak prestasinya di usianya yang 20 tahun ya. Iya. Wahid sekarang 20 tahun tapi banyak prestasi. Bahkan kemarin itu pernah ke New Zealand. Iya. Itu programnya Zetizen ya. Iya, Programnya Zetizen yang oleh Jawa Post Group sebenarnya, dan itu lewat Gorontalo. Wahid ini yang kedua. Iya. Ya, yang kedua berangkat ke New Zealand yang merupakan program dari Jawa Post yang ke semua grupnya. Itu waktu itu berangkat berapa orang? Waktu itu 34. Ya, jadi tiap provinsi satu orang. Dan memang seleksinya itu cukup ketat juga dari kota provinsi. Kemudian kalau tidak salah seleksinya itu ada 200-an orang, terus mengerucut jadi berapa, 50, kemudian 20 ya. Iya. Sampai akhirnya satu yang bisa berangkat, jadi satu orang satu provinsi. Ini program sebenarnya bagus ya, cuman sekarang tidak ada lagi. Discontinue ya, betul, karena memang ya nggak tahu apa alasannya sampai tidak ada lagi program ini. Ya, jadi Wahid ini saking banyaknya prestasi ya, banyak prestasi, bukan hanya ke New Zealand tapi sekarang juga di kuliah ya. Wahid kuliah di mana? UI. Di UI, ya. UI. Itu masa kecilnya Wahid seperti apa sih? Sampai bisa kok banyak prestasi yang bisa dicapai. Mungkin mulai apa ya? Mungkin dari ini dulu kali ya, secara filosofi kali ya. Jadi nama saya itu Wahid. Karena mungkin dari nama itu orang-orang langsung, ya betul, orang-orang itu langsung mikir, oh pasti anak pertama di keluarga, dan itu memang betul adanya gitu. Cuman mungkin di balik itu ada harapan orang tua yang di balik nama itu pasti, di balik doa itu apa namanya, di balik nama itu ada doa. Nama adalah doa. Jadi di balik nama itu sebetulnya ada harapan juga dari orang tua biar bisa jadi orang nomor satu, dalam tanda kutip, berarti mungkin pemimpin, tapi apa ya, at the very least yang paling minimal itu pemimpin untuk diri sendiri dulu, dan mungkin untuk adik-adik saya, karena kebetulan saya anak yang pertama jadi punya 2 adik gitu. Dan saya selalu punya motivasi buat belajar sih, dari sejak kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, dan dari kecil itu sebetulnya karena ini sih, kalau misalnya ada yang bilang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, ya mungkin saya juga sama, saya merasakan itu karena dari waktu masih kecil saya itu belajar dari, mungkin waktu masih mau masuk TK, yang bekas belajar itu di mama, belajar untuk nulis, tulis huruf, tulis angka, berhitung gitu. Dan itu ajaran mama itu cukup keras gitu, karena ya harus bisa gitu. Dan akhirnya dari situ saya itu punya satu kebiasaan, kalau misalnya karena tahu kalau misalnya punya tugas di sekolah dan itu minta tolong mama untuk ajarkan, biasanya bukan bikin kan? Iya. Kalau biasanya kalau tidak bisa ini nih, kalau bukan dapat marah ya bisa kadang ini agak lebih keras gitu kalau misalnya nggak bisa kerjakan. Jadi dari situ mungkin ada motivasi untuk kalau kita ada tugas dari sekolah, kita tidak boleh minta tolong papi mama ini, kita harus kerja sendiri. Dan dari situ mungkin mama guru? Bukan, ibu rumah tangga. Jadi dari situ akhirnya terbentuk motivasi untuk kita tidak boleh bertanya papi mama, jadi kita harus mengerti dari materi, harus mengerti materi yang diajarkan di sekolah biar bisa pas pulang ke rumah ada PR bisa kerjakan sendiri. Dan mungkin dari situ sih sampai sekarang selalu senang untuk belajar apapun itu hal baru. Dan mungkin kalau secara numerik gitu, kalau misalnya secara numeriknya, alhamdulillah waktu SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juara 1 di kelas. Waktu itu sekolah di Batu Da'a,
di SDN 1 Batu Daa. Lalu sampai SMA juga alhamdulillah juara 1 terus. Kecuali SMP tidak. SMP paling mentok-mentok juara 2. Lalu sekarang kuliah di UI. Dan mungkin kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Ibu soal dari kecil itu masa kecil seperti apa ya, mungkin apa yang ada di masa kecil itu yang kemudian membentuk Wahid di masa sekarang. Jadi Wahid yang Ibu yang begitu teganya teganya membiarkan, maksudnya dalam tanda kutip tidak mau membantu mengerjakan PR misalnya, itu yang membuat Wahid saya harus bisa ini. Karena Ibu menanamkan bahwa tidak bisa hanya berharap kepada orang tua, tetapi bagaimana bisa memperhatikan pelajaran yang ada di sekolah, kemudian itu bisa memotivasi Wahid untuk bisa sendiri, bekerja sendiri PR-nya begitu. Betul. Iya, dan itu terbawa sampai sekarang. Iya, kan Wahid ini pernah ikut yang kursus 2 tahun itu, apa namanya programnya? Namanya English Access Micro Scholarship Program dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kerjasama dengan Indonesia International Education Foundation. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada, tapi programnya itu sudah lama sih, dari kalau tidak salah dari 2005-an, 2010-an gitu. Dan itu Lisma yang salah satu gurunya waktu itu. Iya, karena waktu itu jadi mereka itu berupaya untuk semacam memperluas jangkauan program mereka itu yang awalnya dari Amerika, lalu sering waktu mulai dikembangkan ke Afrika dan lain sebagainya, dan kemudian kalau di Indonesia itu di Asia kan di Indonesia. Nah di Indonesia itu kemarin tahun saya waktu itu angkatan pertama 2016 sampai 2018 itu mereka buka cabang yang pertama di Gorontalo. Jadi itu pertama kali masuk ke Gorontalo programnya, dan sampai sekarang sih ada, cuman bukan di Gorontalo, jadi di kota yang lain. Oh, jadi tidak semua provinsi begitu dapat program ini. Betul. Kenapa Gorontalo dipilih waktu itu? Saya kurang tahu sih, tapi mungkin alasan utamanya adalah pemerataan untuk akses ke pendidikan bahasa Inggrisnya itu. Untuk pelatihan bahasa Inggris sekarang kan lumayan tuh 2 tahun di pelatih bahasa Inggris secara intensif gitu. Lalu ada persyaratan umurnya gitu? Ada, waktu itu harus kelas 10, kelas 1 SMA, karena nanti programnya kan 2 tahun, jadi biar bisa programnya itu pas kelas 12 selesai. Diseleksi juga? Diseleksi juga, seleksi waktu itu. Seleksinya ketat? Bikin esai tentang, kalau tidak salah waktu itu what do you want to be in the future. Jadi cerita soal mimpi dan soal cita-cita ke depannya. Lalu isi formulir itu ada nilai-nilai selama SMA, SMP, kalau mungkin prestasi, sama waktu itu kalau tidak salah tahap 2-nya itu wawancara. Saat itu esai yang ditulis oleh Wahid tentang apa? Apa yang mau dilakukan di masa depan? Itu mungkin itu Wahid kelas 10 ya, jadi kurang tahu sih apakah ekspektasi dan mungkin mimpi-mimpinya agak berubah gitu. Tapi seingat saya waktu itu saya masih bawa filosofi yang sama dari nama, tapi waktu itu saya juga suka dengan ini. Saya waktu itu pernah ada exposure ke cerita dari Barack Obama, yang mana dia sebetulnya merupakan orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, pernah di Indonesia, pernah ada di Indonesia, dan wow, orang dari Indonesia bisa jadi pemimpin di negara besar, negara adidaya gitu. Jadi itu mimpinya Wahid? Mimpinya saya waktu itu pengen sih jadi presiden atau jadi pemimpin, atau ya mungkin karena sekarang jadi mahasiswa HI hubungan internasional, jadi mungkin bukan turun sih, tapi bergeser jadi diplomat, atau apa yang jadi duta besar. Insya Allah itu bisa terkabul ya. Amin. Nah, kan kalau jadi diplomat siapa tahu bisa yang lebih tinggi lagi misalnya. Terus itu kan diseleksi dari berapa banyak itu bisa sampai bisa ikut programnya? Kurang tahu juga, tapi intinya waktu itu saya kan dari SMA 1 Limboto ya. Waktu itu saya masih, karena waktu itu semester 1, jadi masih di SMA 1 Limboto. Pendaftar di SMA 1 Limboto itu ada sekitar 20-an, tapi yang sisanya yang terseleksi, tersaring untuk ikut program itu cuma sekitar 8, tidak semua yang ikut. Jadi di Bali itu kita belajar waste management, cara mengelola sampah yang baik dan benar, lalu isu tentang perubahan iklim, lalu bagaimana kita bisa men-solve atau menyelesaikan masalah itu dari komunitas kita, lalu
ada juga mungkin salah satu yang paling menarik adalah penanaman terumbu karang gitu, karena salah satu fokus kita itu marine ecosystem atau ekosistem laut. Jadi salah satu kegiatannya itu nanam terumbu karang di dasar laut, dan karena itu berarti ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu bisa diving. Dan habis itu kebetulan alhamdulillah dari situ saya bisa dapat sertifikat jadi dapat lisensi untuk jadi penyelam penyelam di laut gitu. Jadi kalau istilahnya sih certified open water diver gitu. Jadi penyelam di laut terbuka. Itu sampai kedalaman berapa itu? Kalau untuk sertifikatnya ada nggak begitu? Ada. Kalau saya waktu itu sertifikatnya hanya sampai di 20 meter, kedalaman 20 meter. Jadi waktu itu sempat sampai 20 meter. Nah, ini kan programnya untuk lingkungan. Itu tapi di sana prakteknya di mana, di Bali atau di mana bikinnya? Waktu itu karena field learning experience-nya di Bali, jadi kegiatannya di Bali. Jadi kayak kita ada bikin semacam pengelolaan sampah diubah jadi tas, jadi sampah plastik diubah jadi tas, ada yang diubah jadi eco brick yang beton dari botol plastik. Kayak batako begitu. Tapi dari plastik. Iya, betul. Nah, itu dari Gorontalo berapa orang ini? Dari Gorontalo saya sendiri. Nah begini, kalau melihat sampah yang ada di Gorontalo ya, ini kan sudah mulai masuk ke lingkungan ya. Nah, baik kan sudah jadi kayak aktivis lingkungan lah begitu. Dan sudah dapat programnya, pasti dapat teorinya, dapat prakteknya, dapat ilmunya lah begitu. Bagaimana Wahid melihat sampah-sampah yang ada di Gorontalo? Ini kan kota kecil sebenarnya, tapi agak sulit untuk melihat kota Gorontalo itu bersih dari sampah. Sebetulnya kalau bicara soal sampah, yang paling the most pressing issue-nya itu adalah sampah plastik kan, karena sampah plastik itu yang memang bermasalah dan berbahaya bagi lingkungan itu, karena dia bisa bertahan berjuta-juta tahun di bumi. Tidak bisa diurai. Iya, dan kalau misalnya pun bisa diurai dia bakal sangat lama, bisa jutaan tahun gitu. Sedangkan sampah plastik ini kan dibuat dari energi gitu, dari energi fosil kalau bisa, mungkin salah satu sources-nya dari situ. Jadi kalau misalnya mau bicara soal masalah sampah, berarti yang perlu di-tackle atau yang perlu diselesaikan terlebih dahulu itu ya sampah plastik ini gitu. Karena mungkin penggunaan sampah plastik yang terlalu banyak, sangat tinggi, karena memang kebutuhan masyarakat juga, tapi tidak dibarengi dengan mindset untuk sustainable. Jadi bagaimana kemudian sampah plastik ini atau kantong plastik ini bisa dipakai secara berulang. Jadi kayak sekali pakai dibuang kan itu bisa bikin penimbunan sampah plastik gitu kan. Yeah. Nah, mungkin kalau di Gorontalo sendiri gimana ya? Saya 2 tahun ini tinggal di Jakarta, jadi baru balik ke Gorontalo. Cuma mungkin secara umum saya suka salah satu program di Bogor. Itu kalau di Bogor itu ada kampanye untuk melarang Alfamart, Indomaret dan mungkin gerai-gerai lainnya itu untuk pakai sampah plastik gitu. Jadi didorong untuk masyarakat tuh pakai tas yang bisa dipakai secara berulang gitu, tote bag gitu. Jadi mungkin menurut saya salah satu mungkin inovasi atau mungkin salah satu kebijakan yang bisa diterapkan juga di Gorontalo, mungkin kalau possible ya, itu juga bisa untuk pelarangan penggunaan plastik, atau mungkin tidak sepenuhnya pelarangan penggunaan plastik, tapi penggunaan plastik yang mungkin tidak bertanggung jawab atau tidak secara berulang. Iya. Sebenarnya sudah ada, kayak di Informa itu kan ketika kita beli itu kan mereka langsung bilang, maaf kami tidak menyediakan kantong plastik. Silahkan ini dibawa pakai troli, kalau misalnya tidak bawa tote bag dari rumah misalnya, tapi ini silahkan dibawa, nanti kita antar gitu ke mobil. Baru ada di situ kayaknya. Yang lain-lain itu masih sebatas kalau tidak ada kantong plastik harus bayar gitu. Bayar Rp200. Orang kan lebih memilih untuk lebih baik saya bayar saja Rp200 daripada saya harus bolak-balik misalnya, atau saya harus bawa wadah sendiri dari rumah untuk digunakan. Nah, program ini kan dengan tujuannya itu yang ikut programnya berapa orang? 20 orang. 20 orang. Nah, 20 orang ini kan jadi jadi agennya, yang membawa virus ke minimal ke daerah, ke masing-masing daerah lah begitu. Apa yang akan dilakukan oleh Wahid setelah ikut program ini? Setelah program ini selesai,
kan tidak mungkin hanya sebatas seperti itu, bahwa selesai program outputnya apa begitu. Nah, melihat sampah yang ada khususnya di Gorontalo, apa yang akan dilakukan oleh seorang Wahid yang sudah ikut program ini? Wow, oke. Jadi kalau mungkin balik lagi ke programnya, jadi di programnya itu nanti setelah kegiatannya nanti, setelah berakhir 9 bulan pelatihannya itu, nanti kita ditantang para pesertanya itu 20 orang untuk bikin namanya capstone project. Jadi bikin project-project di bidang lingkungan yang nanti akan diterapkan. Terserah sih mau diterapkan di daerahnya sendiri atau misalnya mungkin karena saya sekarang tinggal di Jakarta karena demi pendidikan gitu, itu dikasih opsi juga untuk bikin secara online gitu. Jadi projectnya sih tidak harus terlalu megah atau terlalu luxury, tapi yang didorong adalah bagaimana kemudian anak-anak muda yang ikut di program ini bisa menginfluence atau bisa mendorong teman-teman sebayanya juga untuk kemudian bisa lebih peduli ke lingkungan gitu. Jadi mungkin yang terbayang sejauh ini mungkin karena saya dapatnya pengetahuan, jadi mungkin lebih ke menularkan kembali pengetahuan atau menyebarkan kembali pengetahuan itu ke teman-teman yang lain. Atau mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Betul. Untuk memang tegas dengan larangan ini. Misalnya kemasan-kemasan plastik, kan UMKM juga banyak yang menggunakan kemasan plastik. Walaupun ada beberapa, itu mungkin ada 1-2 orang yang mulai menularkan kebiasaan-kebiasaan untuk tidak menggunakan kemasan-kemasan plastik ini. Seperti di pasar seni misalnya kan. Jadi ketika orang datang ke situ harus bawa wadah sendiri. Kalau tidak bawa wadah sendiri tidak ada pilihan lain kecuali makan di tempat, begitu. Kalau bawa wadah sendiri silahkan, bisa. Karena mereka tidak menyediakan kantong plastik, yang ada hanya daun. Kalau itu masih bisa dibungkus dengan daun silahkan, tapi kalau misalnya dalam jumlah yang banyak kan tidak mungkin gunakan daun. Itu. Nah, ini sebenarnya Wahid ini harus bisa mengajak minimal misalnya ada 20 orang dan 20 orang ini juga bisa menginfluensi yang lain yang punya kesadaran yang sama seperti itu. Mungkin ini Bu, satu hal yang menarik tadi adalah kan mungkin sebut saja mungkin Indomaret atau mungkin Alfamart atau beberapa gerai-gerai toko-toko penjual ini kan itu tadi Ibu bilang menyediakan tas plastik tapi harus bayar 200 perak gitu. Sedangkan ada alternatif lain yang disediakan kayak bisa lo beli pakai tote bag ini, pakai tote bag yang sebetulnya harga lebih mahal. Tapi orang tidak mau, orang lebih memilih realis kan. Jadi realistis, jadi mungkin lebih ya udah yang 200 perak saja. Jadi ya mungkin pilihan kebijakannya adalah jangan sediakan, lebih ke tidak usah disediakan gitu. Seperti yang di Informa dengan di mana itu. Padahal di sisi lain ada semacam alternatif yang lebih unik gitu di Gorontalo, karena biasanya kan mungkin masyarakat di Gorontalo itu kalau misalnya nasi kuning dan kue-kue pakai daun, pakai woka. Dan itu sebetulnya lebih sehat kalau secara penelitian ilmiahnya. Pakai daun dibanding pakai styrofoam atau misalnya pakai tas plastik itu jauh lebih sehat dan aman. Kalau pakai ini gimana? Kayak apa ya, karton, kertas. Kurang tahu sih, tapi itu kalau dari sisi apa ya, lingkungan bagaimana itu? Itu kan kalau tidak salah tetap ada plastik ya, semacam lapisannya juga ada plastik gitu. Jadi ya lagi-lagi masih tetap pakai plastik. Dan ada juga yang tidak, kayak di Amerika itu. Itu kan semua rumah makan itu kan sudah menyediakan yang begitu. Rumah makan itu biasanya menyediakan. Jadi kalau misalnya tidak habis, silahkan dibawa pulang, tapi sudah disediakan wadah yang bisa didaur ulang seperti itu. Seandainya itu bisa diterapkan di Gorontalo. Nah, di Gorontalo kan saya lihat sampahnya luar biasa, apalagi bulan puasa kemarin itu numpuk di jalan-jalan. Itu. Nah, ini kan butuh ketegasan pemerintah sebenarnya. Semangat pemerintah berarti. Semangat juga anak muda yang mungkin karena anak muda sekarang mayoritas di Indonesia dan mungkin juga di Gorontalo. Jadi anak muda itu sebetulnya punya power untuk bicara dan
punya power juga untuk memberikan dalam tanda kutip tekanan atau rekomendasi untuk pemerintah gitu. Nah, bisa mempressure. Ya, memberikan pressure. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau mendengar teman-teman pemuda ini aspirasinya gitu. Jadi mungkin saran atau mungkin aspirasinya ke depan adalah berarti kalau misalnya ada saran-saran dari teman-teman anak muda yang mungkin dilihat lebih positif gitu dampaknya kalau bisa dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai kebijakan gitu di sebuah ya provinsi atau kota. Ya, program ini apa ada kelanjutannya lagi atau memang cuma sampai di sini? Sejauh ini sih dia kan nanti sampai bulan September dan di bulan September itu karena nanti setelah itu ada capstone projectnya anak-anak yang 20 orang ini. Nah itu kemudian diberi keleluasaan untuk ke-20 anak ini apakah projectnya itu akan dibikin yang semacam one time project jadi cuma sekali misalnya ada webinar atau ada workshop atau misalnya mau dibikin juga lebih sustainable gitu kalau misalnya mau pakai podcast, jadi podcastnya itu berisi tentang sharing-sharing soal edukasi lingkungan itu bisa di-share kemana-mana kan jauh lebih berkelanjutan gitu informasi yang bisa didapatkan dari podcast ini. Iya sih, jadi mungkin kemudian balik lagi ke teman-teman yang ikut program ini apakah projectnya itu mau dipakai sekali dilaksanakan atau bisa dilanjutkan dulu. Iya, tapi setelah itu tidak ada kayak evaluasi begitu dari pemerintah Amerika misalnya terkait dengan program ini? Informasi terakhir tidak ada sih, tidak ada evaluasi gitu karena ya balik lagi ini edukasi buat anak-anak muda gitu. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa ini 20 orang alumni ini itu sudah bisa dipercaya untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diberikan program ini, pengetahuan yang sudah diberikan, kemudian bisa menularkan kepada orang lain. Betul. Mungkin seperti itu. Iya. Iya, kan Wahid ini lagi mahasiswa berprestasi ya. Iya. Di UI. Itu luar biasa. Untuk bisa tembus ke UI itu lewat jalur apa seleksinya? Oke, jadi waktu itu saya ikut SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu secara lebih halusnya biar mudah dimengerti itu intinya adalah seleksi undangan, pakai nilai rapor dan juga prestasi SMA. Jadi teman-teman yang mau ikut itu tidak perlu tes, sebenarnya perlu tes sih. Tesnya ya dari prestasi yang didapatkan teman-teman selama SMA. Cuman tidak perlu tes tertulis gitu, tes tertulis semacam. Jadi usahanya memang dari awal. Dari awal dari SMA. Jadi apa yang diminta sama jalur masuk ini adalah teman-teman itu punya nilai yang bisa dibilang bagus atau misalnya kalau bisa excellent selama di SMA dan nanti bisa didukung sama prestasi-prestasi yang teman-teman raih selama di SMA. Kalau saya waktu itu masukkan sertifikat kebetulan dimintakan 3. Nah, diminta 3 itu saya masukkan yang pertama ada yang tadi dari New Zealand itu saya ke New Zealand. Terus yang kedua saya juga pernah ikut program namanya Parlemen Remaja itu dari DPR RI. Jadi anak-anak muda yang dikasih parlemen ke sana. Iya, jadi kita dikasih kesempatan untuk merasakan bagaimana jadi anggota DPR selama 5 hari. Jadi waktu SMA ke sana ke DPR RI. Ke DPR RI tinggal. Itu programnya sekolah atau? Bukan, programnya DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI. Sama Biro Humas DPR RI. Jadi waktu itu diseleksi juga. Parlemen Remaja mah sebenarnya ini sih program lama Bu. Jadi dia dari saya kurang tahu sih tepatnya dari tahun berapa tapi sampai sekarang masih tetap berlanjut. Cuma waktu itu saya tahun 2018 dan itu yang karena masih offline. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan untuk tinggal di Wisma DPR. Lalu ada simulasi sidang paripurna di ruang sidang paripurnanya di ruang Nusantara. Lalu sempat karena jadi kan anggota DPR itu juga ada namanya kunjungan kerja. Nah saya juga dapat kesempatan kunjungan kerja karena waktu itu saya waktu itu kan perwakilan Provinsi Gorontalo sama satu orang lagi yang ada dari SMA Negeri 3. Jadi kita berdua mewakili Dapil Gorontalo di sana. Jadi ada kunjungan kerja juga karena waktu itu topiknya yang dibahas itu tentang rancangan undang-undang ITE. Jadi kita waktu itu punya kesempatan juga untuk kunjungan kerja ke Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi di sana belajar dengan para praktisi. Lalu sepulangnya dari sana kita simulasi sidang DPR, lalu ada simulasi sidang paripurnanya untuk kemudian menentukan rancangan undang-undang tadi yang untuk ITE itu. Iya. Jadi totalnya berapa orang yang ikut itu? Totalnya itu saya tidak tahu juga pastinya, mungkin sekitar 120-an, tapi
itu sistemnya itu jadi setiap dapil diwakili 2 orang, kecuali dapil di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena banyak, jadi satu dapil diwakili 1 orang waktu itu. Jadi itu tidak berdasarkan provinsi. Kalau tahun-tahun sebelumnya, jadi tahun itu waktu itu saya tahun 2018. Sebelum 2018 itu sistemnya satu provinsi diwakili 4 orang. Tapi kayak DPD. Iya, tapi setelah itu ada evaluasi dari pihak penyelenggara, yaitu berarti DPR RI. Menurut mereka ini sih Bu, lebih ke tidak efektif dalam hal persaingannya, karena gini. Seleksinya itu ketat, bikin esai yang mana itu esai kritis dan esai ilmiah tentang topik yang akan dibahas. Berarti waktu tahun saya itu tentang keamanan privasi siber dari masyarakat. Lalu penyelenggara itu evaluasi bahwa kalau misalnya dari sistemnya pakai satu provinsi 4 orang, itu tidak balance antara teman-teman yang di Jakarta yang mana peminatnya banyak tapi akan diadu tempat orang, sedangkan kalau misalnya mungkin let's say di Papua yang pendaftarnya cuma mungkin 10 orang diadu 4 orang, sedangkan kalau di Jakarta kan yang daftar bisa ratusan orang, jadi diadu 4 orang. Jadi evaluasinya itu akhirnya dibikin per dapil gitu. Jadi karena Jakarta juga punya kontestan 3 dapil, jadi diwakili sama 6 orang, lalu teman-teman di Jawa juga bisa belasan gitu dari satu provinsi karena sistemnya berdasarkan dapil. Lalu tadi itu kan ini ya, 2 sertifikat yang saya masukkan waktu saya SNMPTN. Yang satunya lagi saya juga pernah itu juara favorit putra di pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Itu penyelenggaranya Kementerian Perhubungan tingkat nasional, saya juara favorit di sana. Itu saya masukkan juga untuk SNMPTN gitu. Jadi alhamdulillah keterima sih di HI, di Hubungan Internasional Universitas Indonesia waktu itu. Yang daftar hampir 1.000 orang dan yang diterima 18 orang. Jadi karena hubungan internasional itu salah satu jurusan dengan passing grade paling tinggi kalau di Indonesia, perguruan tinggi Indonesia, dan waktu itu yang diterima 18 orang, saya sendiri keterima di sana di 18 orang. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah waktu ketemu dengan teman-teman 18 orang ini yang diterima lewat SNMPTN. Itu 17 anak ini adalah anak-anak Jabodetabek, 1 orang Gorontalo. Masya Allah. Itu yang lebih bikin kaget sih waktu pas ketemu teman-teman. Terus habis itu setelahnya sih kita sekarang seangkatan itu baru 56. Jadi HI juga salah satu jurusan paling sedikit mahasiswanya kalau di UI. Karena mungkin kalau 56 berarti yang lainnya jalur tulis ya, SBMPTN satunya, lalu satu lagi itu SIMAK atau seleksi masuk mandiri di UI gitu. Jadi ber-56 dari Sulawesi, saya sendiri sih. Sulawesi, bukan Gorontalo. Kalau Gorontalo ya saya sendiri, dan Sulawesi juga saya sendiri di angkatan. Itu rahasianya apa itu bisa? Rahasianya apa ya? Kalau saya tuh kalau dipikir-pikir, jadi SNMPTN ini sebetulnya bisa dibilang semacam hadiah atau bonus dan mungkin keajaiban gitu, karena sistem penilaian dan penerimaannya itu tidak ada yang tahu pasti. Karena memang begini, Wahid sudah bekerja keras dari awal karena dengan adanya prestasi-prestasi ini kan dari waktu SMA. Jadi orang-orang yang mau ikut ini tuh biasanya ada semacam ada pandangan atau semacam ada asumsi kalau misalnya harus daftar ini harus orang-orang yang DP nilai tinggi, harus harus orang-orang yang DP sekolah bagus. Kalau informasi yang saya dapat sih saya kan dari SMA 2 nih, SMA 2 Gorontalo di Bulan. Itu saya orang pertama yang lolos SNMPTN di UI gitu. Karena padahal mitosnya adalah untuk bisa lulus di satu universitas. Yang penting nilainya tinggi. Iya, untuk bisa lulus di satu universitas itu nilai tinggi dan harus ada alumni di sana. Sedangkan saya orang pertama yang bisa lulus tanpa ada alumni di sana gitu. Jadi bisa dibilang ajaib, tapi di sisi lain saya juga di sisi lain meskipun ajaib, tapi di sisi lain saya juga tidak bisa mungkiri kalau sebetulnya hasil kerja keras saya juga selama di SMA, karena dari semester 1 sampai semester 5 berusaha untuk maintain nilainya biar tetap stabil atau at least biar bisa tinggi, tidak turun, bisa juara juga di sekolah, dan sembari fokus di akademis tapi juga bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Iya, itu tidak mengganggu terlalu banyak, saking banyaknya kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler misalnya, itu tidak mengganggu pelajaran di sekolah.
Mengatur waktunya seperti apa? Ya. Sebetulnya kalau pertanyaannya apakah mengganggu atau tidak, berarti mungkin itu kayaknya akan kembali lagi ke orangnya gitu. Apakah ente mau bikin itu sebagai satu pengaruh di akademikmu atau tidak? Kalau saya sendiri sih tadi betul yang Ibu Feni bilang soal time management atau manajemen waktunya. Bagaimana kemudian bisa balance antara kedua hal ini. Jadi kalau saya itu waktu itu sih berusaha untuk setiap tugas yang saya dapat di sekolah itu diselesaikan di sekolah. Dan untuk hidup di luar sekolah itu hidup untuk mencari kegiatan di luar sekolah. Jadi saya daftar, kalau diingat-ingat saya kayaknya ikut 6 kegiatan nasional gitu. Jadi selama SMA itu berangkat 6 kali ke kegiatan-kegiatan nasional di Jakarta dan di Surabaya dan di Jadi Aceh. setiap ada informasi, ada event-event itu selalu mendaftar. Iya, Dapat informasinya dari mana? Memang disampaikan di sekolah atau mencari sendiri? Beberapa yang disampaikan dari sekolah, karena beberapa kan memang kegiatan rutin yang dilaksanakan sama kementerian atau misalnya sama institusi-institusi pendidikan gitu yang selalu tawarkan ke sekolah. Tapi di sisi lain jadi gini, saya itu waktu kelas 1 SMA itu pernah ikut namanya Forum Pelajar Indonesia itu di Jakarta. Forum Pelajar Indonesia di Jakarta, dan di situ ketemu teman-teman dari seluruh daerah. Dan satu kegiatan ini yang kemudian membuka jalan saya untuk bisa ikut kegiatan lain, karena dengan ikut kegiatan ini saya ketemu teman-teman lain dan teman-teman ini yang share informasi. Jadi mungkin lesson learn-nya adalah networking teman-teman itu penting, karena nantinya networking itu akan membawa teman-teman untuk bisa dapatkan networking dan kesempatan yang lain. Jadi kalau saya sih seperti itu sih mungkin waktu SMA kenapa bisa ikut banyak kegiatan, ya karena awalnya ikut satu kegiatan dan kemudian ketemu teman-teman baru di sana, dikasih informasi, bisa ikut kegiatan lagi dan ketemu sama orang-orang yang lain. Iya, sampai jadi mahasiswa prestasi lagi. Iya, alhamdulillah di kuliah. Iya, apa yang terakhir prestasinya? Itu tadi prestasi terakhirnya saya mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, juara 3 mahasiswa berprestasi dari kita seangkatan itu ada 700 anak seangkatan. Dan abis itu yang seleksi waktu itu ada 9 orang daftar, terus abis itu diseleksi lewat kurikulum vitae. Jadi masukkan CV, dan CV itu berarti 10 capaian unggulan yang diminta. 10 capaian unggulan apa yang kamu capai selama 3 tahun kuliah di universitas, kira-kira apa yang kamu capai. Itu bisa lomba, bisa organisasi, bisa komunitas, bisa project yang kamu pimpin gitu. Dan nanti kurikulum vitae ini yang kemudian nilainya itu 60%, dan sisanya itu dari karya tulis. Jadi waktu itu kita juga finalisnya diminta bikin karya tulis, dan karya tulisnya itu dipresentasikan dalam bahasa Inggris ke juri. Jurinya itu dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan lalu dipilihlah 3 terbaik gitu dalam satu fakultas. Tapi mungkin ditarik ke belakang lagi, kalau sebelum saya meraih mahasiswa prestasi itu, saya kebetulan dalam beberapa bulan terakhir itu aktif di namanya Model United Nations atau simulasi sidang perserikatan bangsa-bangsa. Itu lomba di mana teman-teman di situ itu peserta diuji untuk menjadi perwakilan satu negara, betul-betul seperti diplomat. Jadi mewakili satu negara di satu dewan PBB yang mungkin kayak misalnya Dewan Sosial dan Ekonomi atau Dewan Keamanan Dunia. Itu kemudian di situ nanti teman-teman berdebat tentang satu isu, lalu membuat resolusi kebijakan, dan ya sudah nanti dipilih delegasi terbaiknya, kira-kira siapa peserta terbaik yang mewakili satu negara gitu. Nah, kebetulan dalam rentang waktu dari mungkin bulan Januari itu bulan Februari saya ikut MUN atau Model United Nations Februari kemarin. Februari tahun 2022 sampai terakhir itu bulan Maret kemarin. Itu saya ikut tiga internasional, dan kebetulan tiga-tiganya menang. Tiga-tiganya menang. Yang pertama itu Indonesia MUN itu dia simulasi sidang PBB juga tingkat internasional, tapi emang basisnya di Indonesia. Dan waktu itu saya jadi peserta atau jadi perwakilan negara Finlandia di dewan di organisasi penerbangan sipil dunia. Jadi di situ diskusi soal bagaimana membuat bisnis aviasi atau bisnis penerbangan ini jadi bisnis yang sustainable atau yang berkelanjutan gitu. Jadi di situ kita debat bagaimana caranya negara-negara itu bikin kebijakan yang bisa bikin supaya penerbangan ini tidak merusak lingkungan gitu. Karena ya tadi mungkin balik lagi, karena penerbangan itu penyumbang emisi karbon yang besar juga untuk
negara untuk dunia yang bisa memperparah krisis iklim. Lalu yang kedua itu saya Groningen MUN. Groningen itu kota di Belanda. Jadi Groningen MUN itu simulasi sidang PBB juga yang berbasis di Groningen di Belanda. Jadi pesertanya itu dari seluruh dunia, terserah siapa yang daftar. Waktu itu saya daftar juga, dan waktu itu jadi perwakilan negara Sudan Selatan di Dewan Ekonomi dan Sosial, dan itu diskusi soal bagaimana memastikan para pengungsi itu punya peluang ekonomi di tengah pandemi. Jadi didebat sama teman-teman dari luar negeri, dan saya juara 2 di sana. Terus yang terakhir sekali itu namanya Green Summit International MUN. Itu penyelenggaranya Humanitarian Affairs Asia yang basisnya di Tiongkok, di Taiwan. Itu juga tingkat internasional, dan di situ saya jadi wakil Amerika di Dewan Perlindungan Pengungsi atau UNHCR. Di sana diskusi soal bagaimana menolong pengungsi iklim. Jadi ada kata baru ya, atau istilah baru, pengungsi iklim. Selain pengungsi secara umum, ada juga pengungsi iklim yang terpaksa harus mengungsi dari tempatnya atau dari negaranya karena misalnya ada dampak-dampak dari krisis iklim yang memperparah kehidupan mereka. Jadi di situ diskusi, dan alhamdulillah di situ juara 1. Iya, tapi ketika misalnya mewakili Amerika begitu, itu kan harus tahu karakternya orang Amerika seperti apa, terus persoalan yang dihadapi oleh orang Amerika itu seperti apa, itu didalami. Iya, karena kan model United Nations ini itu kompetisi yang melibatkan banyak aspek. Yang pertama, sebelum bisa berlomba di MUN, di dalam council atau di dalam dewan itu, kita diwajibkan untuk membuat namanya position paper atau semacam statement dari negara kita dalam sepanjang 2-3 lembar. Itu hasil analisa atau hasil riset tentang apa saja masalah di negara itu, lalu bagaimana negara itu menyelesaikan masalah itu, dan kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari negara ini untuk kemudian ditawarkan ke tingkat internasional untuk diterapkan di negara lain. Itu risetnya berapa lama? Risetnya itu tergantung riset literatur ya? Riset literatur. Jadi cari-cari data kira-kira di Amerika Serikat itu mereka gimana ya menolong teman-teman atau para pengungsi iklim ini, atau misalnya bagaimana kemudian Amerika Serikat itu memandang krisis iklim itu sebagai isu yang apakah itu isu yang biasa saja atau isu yang politik gitu, isu yang harus diperhatikan gitu. Jadi terus risetnya itu tergantung sih Bu. Jadi kalau biasanya di MUN itu ada namanya study guide. Study guide itu yang menggait atau menjadi pedoman untuk para peserta untuk melakukan riset kira-kira apa saja yang akan didebatkan dalam satu sidang. Jadi untuk risetnya sendiri berarti tergantung dari study guide-nya dikasih kapan. Kalau misalnya study guide-nya dikasih 2 minggu, 1 minggu sebelum, itu biasanya risetnya dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu, 2 minggu. Kalau misalnya saya kemarin itu selama 3 kali ikut lomba itu risetnya dari yang ada yang 3 minggu sampai ada yang cuma 1 minggu. Dari 3 negara ini mana yang paling menantang? 3 lomba ini yang paling menantang itu kayaknya yang kedua itu Groningen MUN, karena kebetulan itu lomba yang cukup besar ya. Maksudnya waktu itu pesertanya sekitar ada 25 orang dalam satu dewan, dan itu dari seluruh dunia. Jadi ada yang dari Belanda, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina. Jadi diskusi dengan teman-teman. Yang menantangnya adalah karena rame, karena dalam tanda kutip rame dari negara-negara lain yang kan bahasa Inggris orang-orang itu beda ya. Maksudnya bahasa Inggris orang Cina itu agak beda pengucapannya, jadi susah untuk dimengerti. Jadi saya yang dari Indonesia yang mungkin mungkin kalau bisa dibilang lebih fleksibel gitu, untuk lidahnya bisa menyesuaikan dengan bahasa Inggris, jadi harus bisa berusaha bagaimana kemudian yang saya sampaikan itu bisa dimengerti sama teman-teman yang dari Cina yang mungkin pengucapannya beda, lalu teman-teman dari British atau dari Inggris yang mungkin pengucapannya beda dengan Amerika gitu. Mungkin yang paling menantang itu karena dewannya kebetulan cukup ramai, orang-orangnya cukup ramai, dan semakin ramai berarti semakin banyak saingannya dan semakin susah untuk mengkomunikasikan argumen. Itu yang paling menantang sih. Rusia tidak tertarik bahas masalah Rusia. Karena kasusnya masih berlangsung, jadi cenderung nanti berarti kedepannya akan seperti ini, menebak-nebak gitu. Jadi kalau bisa sih MUN itu atau sidang PBB ini mendiskusikan isu yang sedang terjadi tapi sedikit lagi akan selesai, atau yang justru udah selesai dari lama. Nah, sebagai seorang calon diplomat nih, apa yang akan ditawarkan oleh Wahid sebagai wakil dari Indonesia? Di mana? Untuk dunia. Untuk dunia. Oh, saya kira tadi mau tanya soal Rusia. Oke, untuk Rusia dulu.
Mungkin sebagai kalau anak HI sih, sebagai anak HI hubungan internasional itu kita kan ditawarkan sama berbagai macam perspektif. Misalnya perspektif realisme yang melihat bahwa dunia ini memang anarki, di mana negara-negara di dalam dunia ini ya satu sama lain berusaha untuk saling menendang kepala masing-masing untuk bisa bertahan hidup di negara ini atau di dunia ini. Tapi di sisi lain ada juga liberalisme yang menawarkan bahwa sebetulnya meskipun di tengah negara yang kacau ini selalu ada ruang-ruang untuk berkolaborasi dan bekerja sama gitu. Jadi mungkin saya kalau dalam hal Rusia dan mungkin dalam hal secara umum akan ada di posisi liberalisme yang melihat bahwa meskipun dunia ini chaos, meskipun dunia ini hancur lebur atau misalnya orang-orangnya mungkin dalam tanda kutip tidak asli gitu, tidak tulus dalam memberikan kebijakan ke negara-negara lain, tapi tetap ada ruang untuk negara-negara ini bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, kalau di Rusia sendiri dari perspektif Indonesia sih, Indonesia itu punya prinsip bebas dan aktif ya. Jadi selama ini setiap ada isu-isu politik, apalagi politik internasional, Indonesia itu berusaha untuk selalu ambil posisi tengah. Jadi Indonesia itu tidak mau berpihak entah ke blok barat atau blok timur, atau misalnya mau ke Amerika atau ke Cina, atau misalnya mau ke Rusia dan mau ke Rusia di bagian timur atau di Amerika Serikat bagian barat gitu. Jadi mungkin yang ingin saya tawarkan atau ingin saya suarakan lagi-lagi, Indonesia sudah tepat kok, atau mungkin sudah sewajarnya untuk bisa tetap berada di jalan tengah gitu. Karena lagi-lagi dari dulu Indonesia memang terkenal sama semboyan atau misalnya sama prinsip luar negerinya untuk bebas dan aktif. Jadi meskipun bebas dan aktif itu maksudnya bukan berarti apatis sama isu-isu internasional, tapi Indonesia itu berusaha untuk bebas dari intervensi negara manapun. Jadi Indonesia itu tidak mau di Amerika jadi bonek Amerika lah, atau misalnya jadi bukan jadi oposisi. Iya, bukan jadi oposisi, tapi di sisi lain juga aktif untuk jadi mediator, untuk jadi penengah dari setiap isu-isu atau setiap perseteruan jadi non-blok. Iya, gerakan non-blok, betul. Itu kan dari waktu zaman Soekarno kan memang berusaha untuk dijalankan untuk berusaha jadi negara non-blok. Keren. Jadi diskusi politik ya? Iya, kita diskusinya kemana-mana, diskusi politik. Tapi asik lah kalau diskusi dengan anak-anak muda begini kan luar biasa. Sekarang kan naik sudah semester 6 nih. Iya, semester 6. Sudah ada rencana nggak skripsinya apa yang mau ditulis? Wah, kalau skripsi belum. Sebetulnya ini sih atau selama kuliah di HI apa yang menarik yang bagi Wahid untuk bisa ditulis? Kebetulan di HI UI itu mereka menawarkan 3 streams atau 3 aliran atau 3 peminatan. Mungkin yang lebih familiar peminatan. Peminatan ini itu yang pertama ada ekonomi politik internasional, di mana itu bahas soal perdagangan internasional, lalu bagaimana sistem-sistem semacam Bretton Woods atau misalnya sistem-sistem yang yang diciptakan sama Bank Dunia atau IMF itu bisa berpengaruh ke perekonomian internasional. Lalu yang kedua ada pengkajian strategi yang bahas soal isu keamanan, jadi bahas-bahas militer, bagaimana meningkatkan militer di satu negara biar bisa lebih aman dan tidak diserang oleh negara lain. Dan di yang ketiga ini yang mungkin sekarang saya minati dan yang menjadi peminatan saya, yaitu masyarakat transnasional. Masyarakat transnasional ini dia cenderung lebih low politik, jadi dia bukan bahas politik tingkat tinggi yang misalnya soal kayak tadi Rusia dan Ukraina, lalu Cina dan Amerika, dia tidak terlalu membahas itu, tapi dia lebih ke isu-isu yang low politik seperti isu gender, isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, isu lingkungan, lalu isu pembangunan internasional, bagaimana negara-negara di negara-negara utara dan negara-negara selatan itu bisa setara atau misalnya bisa sama pembangunannya gitu. Jadi ya mungkin kedepannya saya sih kepikirannya skripsinya itu pasti akan tentang masyarakat transnasional ini. Jadi bagaimana lebih senang ke situ ya? Iya, ini kan dia itu bahas aktivisme internasional. Jadi mungkin kalau misalnya ibu aktivis itu di situ juga dibahas, jadi aktivis lingkungan internasional misalnya kayak Greta Thunberg yang anak muda yang suara lantang soal isu lingkungan, atau misalnya
tentang kesetaraan gender atau misalnya kesetaraan hak-hak asasi manusia itu dibahas di masyarakat transnasional. Jadi mungkin topik penelitian akhir saya mungkin akan berkisar di situ sih. Ya, karena memang sukanya lebih ke situ. Iya, peminatannya di situ. Kalau ada undangan ke Amerika mau nggak? Mau. Ada atau pernah mencari-cari informasi tentang program apa yang bisa Wahid bisa ke sana? Pas banget nih pertanyaannya Bu. Jadi 1 minggu yang lalu ini berita sedih sih, tapi 1 minggu yang lalu itu saya gagal untuk ikut. Jadi pemerintah Indonesia itu bagus sih. Pemerintah Indonesia itu sekarang di bawah Pak Nadiem Makarim itu sudah menawarkan salah satu programnya itu namanya Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. IISMA ini kesempatan untuk pertukaran pelajar atau kesempatan untuk belajar di universitas luar negeri selama 1 semester 4 sampai 6 bulan untuk mahasiswa Indonesia, dan kuotanya itu ada 1.000 orang. Dan itu tahun lalu kuotanya 1.000 orang untuk 1.000 orang untuk bisa dikuliahkan di berbagai universitas top di luar negeri. Yang mungkin salah satunya Boston University, ada Pennsylvania University gitu. Saya tahun ini daftar. Dan itu pilihnya di Amerika karena memang pengen sekali ke Amerika, karena mungkin karena selama ini saya belajar di HI itu literatur yang dipakai itu kebanyakan dari Barat, dan mungkin salah satu yang paling banyak juga dari Amerika gitu para ilmuwannya, jadi mungkin lebih tertarik untuk bagaimana menjelajahi pengetahuan di sana gitu, apalagi di bidang hubungan internasional. Cuman mungkin tahun ini itu saya daftar ke Pennsylvania State University dan University of Pennsylvania. Cuman mungkin kayaknya belum rezeki jadi tidak diterima di sana. Tidak ada sistem seleksi? Ada sih seleksinya, itu yang pertama itu CV Bu. Dia bikin esai dan juga memasukkan beberapa prestasi. Lalu yang kedua kalau misalnya lolos di situ dia bakal ada seleksi wawancara. Cuman saya baru di tahap pertama udah gagal. Tahap pertama yang esai? Yang esai sama yang CV. Tapi kan masih bisa coba lagi. Masih bisa. Masih banyak kok program-program dari Amerika untuk ini. Sekarang nanti saya mau coba. Saya mau coba Wisely. Tahun lalu juga saya coba Wisely. Kan siapa tahu itu kan biasanya begini, ada yang merekomendasikan. Kayak Lisma itu kan bisa merekomendasikan. Kalisma ada banyak ini di sini, nggak banyak kredit. Iya. Salah Kalisma. Kalisma betul Bu bisa kasih rekomendasi. Kebetulan saya juga tahun 2021 itu kemarin sekitar bulan Oktober saya juga daftar Wisely. Cuman ya lagi-lagi belum rezeki di sana, dan salah satu yang saya minta rekomendasi juga Kalisma. Jadi mungkin sekalian kasih pesan kali ya Bu untuk teman-teman yang suka pengen ke Amerika atau misalnya ke luar negeri, sebetulnya semua jalan itu ada dan mungkin kuncinya adalah teman-teman rajin mencari dan rajin berusaha untuk bisa dapatkan impian itu. Karena banyak sih yang dikasih banyak sih kesempatan buat teman-teman biar bisa keluar negeri. Tinggal usahanya aja yang diperkuat. Ini kan kalau anak-anak muda sekarang kan lebih senang gadget, main game online, pacaran. Jangan dulu lah. Atau kalau misalnya mau, ya apa yang penting bisa balance gitu dengan ambisi akademis teman-teman. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupnya Wahid? Berpengaruh kalau misalnya secara normatif akan bilang pasti orang tua. Secara normatif akan bilang orang tua, tapi kalau secara secara teknis yang selama ini membantu saya biar bisa kasih pelatihan biar bisa ini, biar bisa itu, mungkin lebih ke teman-teman dan juga teman-teman dan juga senior saya di kampus gitu, karena saya tidak bisa memungkiri fakta bahwa sebetulnya saya banyak belajar dari teman-teman dan juga banyak belajar dari senior di kampus yang mana itu turut membentuk pengetahuan dan mungkin turut membentuk skill-skill yang saya punya yang akhirnya bisa jadi mungkin bukan sukses sih, tapi lebih ke jadi ke anak atau misalnya ke anak muda yang saat ini bisa ikut banyak kegiatan, dan mungkin kegiatan-kegiatan juga lomba-lomba yang alhamdulillah juga di beberapa lomba itu menang gitu. Jadi buat saya sih secara normatif orang tua, karena memang doa orang tua pasti selalu ada. Doa dan dukungan orang tua, apalagi dukungan finansial, karena ya mau tidak mau duit juga dari orang tua. Jadi ya secara normatif orang tua adalah orang yang paling berpengaruh di hidup. Tapi secara teknis yang selama ini membantu secara substansi itu untuk kasih pelatihan dan pengetahuan itu lebih ke senior dan juga teman-teman sekitar. Masya Allah.
Ini sangat menyenangkan ini ngobrol dengan Wahid, dan insya Allah sukses dalam studi, kemudian karirnya nanti, dan ya siapa tahu bisa tercapai ya. Amin Bu. Iya. Ada pesan lagi untuk anak-anak muda? Pesan sebenarnya lebih ini sih. Saya itu kadang greget lihat anak-anak Gorontalo yang, jadi mungkin kasih konteks sedikit ya, sedikit. Dulu waktu SMA itu, saya waktu lulus di UI itu, orang-orang itu semacam wow gila Wahid mau ke Jakarta. Tapi itu tidak dibarengi dengan semangat teman-teman yang lain untuk bisa juga, kayak mana tidak mau ke Jakarta, kayak mana tidak mau belajar. Cuman sekedar kagum tapi tidak mau berupaya gitu, untuk sama. Nah jadi itu sih cukup greget sih saya lihatnya, karena kamu punya mimpi tapi tidak punya keberanian untuk mewujudkan mimpi itu. Masya Allah. Jadi mungkin pesannya adalah kalau misalnya kamu berani bermimpi, maka harus berani juga mewujudkan itu, dan dengan cara-cara yang mungkin menurutmu itu bisa membantu kamu untuk mendapatkan mimpi itu. Kayak saya, siapa sih? Maksudnya saya juga bukan orang dari keluarga berada ya. Papa saya waktu itu sebelum pindah ke Jakarta dengan saya sekarang. Oh, Papa sekarang di Jakarta? Iya, Papa sama Mama sudah di Jakarta jadi sekarang kerja dengan tante. Jadi kebetulan tante punya bisnis di sana juga, jadi sekarang kerja dengan tante di sana. Adik-adik? Iya, ikut di sana juga. Di sana juga? Ya, di sana juga sekolah. Jadi Wahid kesini ngapain? Lebaran, mudik Lebaran. Mudik, tapi orang tua? Orang tua juga ikut sini. Oh, ikut sini juga. Nanti ini tanggal 9 kayaknya balik ke Jakarta. Kalau saya lagi harus ke Manado karena ada kegiatan yang dari Amerika tadi, yang tahap 2-nya. Iya kan makin banyak kerja proyeknya dari Amerika, siapa tahu peluang untuk ke sana itu bisa dipermudah lah, lebih mudah. Belajar membangun reputasi di Amerika. Iya. Mungkin tadi balik lagi ke ini ke pesan untuk teman-teman. Saya juga bukan dari keluarga berada kok. Orang tua saya, papa saya tukang bentor sebelumnya, tukang bentor yang apa ya, yang juga biasa-biasa saja. Orang tua juga cuman di rumah, tapi saya tidak mau membiarkan itu untuk membatasi saya biar bisa meraih mimpi-mimpi saya gitu. Jadi justru itu jadi motivasi sih. Maksudnya bukan penghalang. Oh, kita cuma tukang bentor, biar kita jadi tukang bentor nanti. Iya, biasanya begitu ya. Iya, biasanya begitu. Tapi bersyukur dengan tukang bentor ini Wahid bisa. Jadi jangan pakai mindset seperti itu. Kita papa tukang bentor, oh kita bisa jadi presiden untuk angkat kita ke papa, begitu. Jangan pikir kayak kita papa tukang bentor, kita mungkin nanti juga cuma jadi tukang kebun, atau tanpa mendiskreditkan pekerjaan tukang kebun, karena semua pekerjaan juga berarti dan juga artinya minimal lebih lah dari jadi poinnya adalah poinnya itu teman-teman jangan pernah ada alasan, tidak usah banyak alasan. Aduh kita miskin, aduh kita tidak ada doi, aduh kita tidak pintar. Karena semua itu possible, semua itu memungkinkan kalau misalnya tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan kalau misalnya lebih Islami lagi, manjada wajada, kalau misalnya teman-teman mau berusaha, di mana ada kemauan, dan di mana ada kemauan, teman-teman juga harus berusaha, dan itu pasti akan ada jalan gitu. Siapa yang menuai siapa yang menanam dia yang menuai. Jadi dari sekian banyak pesan-pesan ini ya, mungkin yang utamanya adalah teman-teman harus tetap berusaha dan tidak usah menjadikan alasan-alasan semacam finansial dan kondisi-kondisi lain itu sebagai penghalang untuk bisa jadi berprestasi. Itu orang tua sejak kapan pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta itu 2020. Tantenya bisnis sama? Iya, bisnis pakaian muslim. Jadi orang tua ikut ke sana sama-sama? Iya, sekarang terjadi dengan tante sih di Jakarta. Itu pun alasannya karena kasihan Wahid sendiri di sana. Padahal saya biasa-biasa saja sih. Berarti di Jakarta tinggal sama tante juga? Tidak setiap hari sih, karena saya tetap masih bakos di Jakarta. Oh iya kan, UI kan ke Depok ya. Orang tua itu tinggalnya di Tangerang. Jadi jauh, jadi Tangerang dengan Depok, jadi saya masih tetap ngekos di Depok. Cuman setiap 2 minggu sekali setidaknya pulang. Iya. Oke, terima kasih Wahid sudah berbagi inspirasi di sini. Insya Allah bisa memotivasi anak-anak muda dan semakin banyak Wahid-Wahid yang lain ya, yang anak-anak muda yang bisa mengikuti jejaknya Wahid.